Oke sob, alhamdulillah ini sudah normal ya. Sudah saya kasih anten dan kerusakannya ini seperti di video awal tadi. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nadin Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu disehatkan dan dimudahkan medik rezeki, amin. Oke, pada video kali ini saya kedatangan sebuah TV LED merek SAP yang katanya TV ini mati total ya jika dicolokkan stekernya, MCB-nya selalu turun ya. Tadi sore saya coba di sini, saya colokkan ke steker, ternyata ini ada bunyi ledakan ya di dalam TV-nya, seperti ngesot gitu. Mungkin karena MCB di saya lumayan besar ya, 1300, tidak membuat ini turun. Jadi yang jebol mungkin ini di bagian power supply-nya, tadi sempat terdengar ledakan. Nah, ini model TV-nya yaitu LC32LE 260M untuk modelnya. Oke, untuk mengetahui lebih pasti kerusakannya, mari kita bongkar dulu. Oke kawan, ini TV-nya sudah saya bongkar ya. Tadi tidak saya videokan pembongkarannya biar tidak terlalu panjang durasinya. Dan ini untuk power supply-nya ya. Tadi terdengar ledakan sebelum saya buka, yang katanya di rumahnya selalu MCB selalu jeglek. Ternyata ini setelah saya coba tadi di tempat saya terdengar ledakan. Ini pushnya ada yang pecah ya. Ini pushnya pecah, sekringnya pecah ya. Nah ini ternyata ini yang terdengar ledakan, yaitu sekringnya pecah ya. Mungkin bukan hanya sekring, nanti akan saya periksa. Mungkin MOSFET-nya di sini, MOSFET final power supply-nya juga short ya mungkin. Oke, untuk memastikannya saya coba bongkar dulu untuk power supply-nya. Dulu untuk unitnya, saya akan memperbaiki bagian power supply yang tadi sempat membuat pushnya ini pecah ya. Oke, saya akan buka dulu untuk ini MOSFET finalnya ya. Akan saya ukur nanti apakah dia short. Yang pasti biasanya short ya kalau push sampai pecah. Sob, ini untuk MOSFET final power supply yang di sini ya, sudah saya lepas. Ini serinya yaitu KP ya, KF ya, KF10N68 ya seri MOSFET-nya. Ini coba saya ukur-ukur dulu ya untuk memastikan. Wow, ini sudah short sob. Short ke drainnya udah short semua, ke gate-nya. Ini berarti positif rusak sob ya untuk MOSFET finalnya. Oke, kemudian saya akan mengetes 4 buah dioda yang ini sob ya. Nah yang ini dioda filter, yang ini sepertinya masih aman, tidak short. Ya nomor 2 ini short. Biasanya 2 buah ya yang short. Nah ini yang ada yang short, perkiraan saya yang ini sama yang ini. Oke, saya buka dulu diodanya. Saya buka dulu 2 buah dioda yang short tadi ya, sini, sebelum kita lanjut ke bagian primernya yang lain. Untuk 2 buah dioda sudah saya lepas ya di sini. Dioda yang ini 1, 2 tadi karena terukur 2 nge-short. Sekarang coba pastikan saya ukur dengan dilepas. Ternyata benar ini short, tidak ada hambatannya sama sekali. Sama, ini pun tidak ada hambatan sekali. Ini carikan dulu untuk 2 buah dioda pengganti ini, selain MOSFET nanti. Sob, untuk dioda pengganti ini 2 buah tadi yang short ya di sini. Ini saya sudah ada gantinya. Saya memakai cabutan ya, memakai cabutan dari ini juga primer power supply ini SAP yang sudah rusak ya. Oke, saya ukur dulu ini untuk penggantinya, namanya cabutan ya. Nah ini sudah tidak short, kita balik. Nah, dia akan ada tahanan ya sekitar 500 ohm. Yang satunya lagi.
Oke, ini sepertinya diodanya sudah oke. Saya akan pasang dulu untuk diodanya. Oke sob, di sini ternyata saya teliti ya untuk ini resistor. Mungkin bisa fokus ya. Nah, ini resistor kecil ini kakinya sebelah korosi ya. Kakinya sebelah korosi. Ini resistornya jangan warna merah-merah kuning, berarti 220 kilo ya. 220 kilo ohm. Ini korosi. Ini akan saya ganti juga. Takut ini penyebab awalnya ya. Ini yang buat supply ke driver biasanya. Saya lepas dulu untuk 220 kilo. Sudah saya ganti yang ini. Akan saya tes lagi semua dioda ya. Dioda dan resistor di bagian primer ini. Untuk dioda yang ini aman. Yang jener aman ya. Yang ini. Untuk resistor, oke, di sini resistor yang ke source ya. Nah, sepertinya semua sudah aman ya, sudah tidak ada yang short. Oke, sekarang saya akan siapkan untuk skringnya ya, skring penggantinya. Tidak akan saya pasang dulu untuk MOSFET pinalnya. MOSFET pinalnya tidak akan saya pasang dulu. Saya akan pastikan dulu untuk IC driver juga yang ini tidak rusak sob ya. Yang IC driver PWM nya ini yang 6 kaki. Nanti akan saya tes tegangan di pin gate MOSFET ini apakah keluar atau tidak. Kalau sudah keluar nanti langsung kita ganti untuk MOSFET nya. Oke, saya coba nyalakan dulu. Oke, ini sudah saya nyalakan power supply-nya. Kita ukur untuk memakai DC pole ya. Di sini di elko besarnya 321 volt sudah masuk. Kemudian kita ukur di elko kecil ini yang di IC driver di sini. Biasanya ini terukur 12 volt ke atas ya normalnya. Ini untuk supply IC driver di sini. Oke, ini terukur 13 volt. Kemudian saya cek di pin gate-nya di sini. Apakah sudah ada signal? Signal PWM di sini ada denyutan ya. Langsung pasang MOSFET, ternyata tidak ada reaksi ya. Biarpun keluar untuk tegangan ke sekundernya dan untuk elko ini masih menyimpan. Oke, saya lanjut ganti dulu untuk IC PWM ini. Untuk IC PWM nya ya, IC PWM aslinya ini tidak bisa diburam. Ini tertulis di bodinya 5A2RBS ya. Ini 5A2RBS untuk IC aslinya ini. Nah, ini serinya. Ini karena saya stok tidak ada ya yang 52ARBS ini. Saya ada stoknya yang ini. Ada 5 stok lagi yaitu dengan seri IC-nya yaitu 62842 ya. 62842 ini seri IC-nya yang saya ganti. Sepertinya kalau lihat datasetnya sama ya. Nah, sekarang akan saya coba nyalakan lagi setelah pergantian IC drivernya. Oke, saya coba. Coba kita nyalakan setelah pergantian MOSFET dan modif IC driver 2RA tadi dengan IC OB. Sedikit modif di pin 3 IC OB yaitu R yang terhubung ke pin 3 kita lepas ya. Dan kita ganti dengan R 100 kilo ohm jumper ke ground 300 volt ya. Oke. Sekarang saya ukur untuk 300 voltnya di sini. Nah, sudah masuk untuk 319 volt.
Kemudian di elko PCC buat IC dripper. Nah, di sini terukur 12 sampai 15 volt ya, denyut. Kita langsung ukur di out sekundernya di sini. Nah, di dioda ini yang mirip MOSFET, dioda kaki 3 ya. Nah, di sini terukur 13,5 volt. Sini ada dual out, dan di sini untuk ke dioda D7101 ya. Nah, ini untuk suplai lampu backlight. Terukur ini kok berdenyut ya. Terukur 30 volt berdenyut ya. Tapi kalau untuk 13 volt di sini tidak berdenyut. Terukur 13,5, mungkin ini karena belum terpasang lampu backlight ya. Jadi masih terukur denyut ya. Oke, karena untuk 13 volt ini sudah keluar, mungkin akan saya langsung pasang saja ke unitnya ya. Saya langsung pasang dulu. Oke, untuk power supply sudah terpasang ya. Ini saya akan coba langsung nyalakan. Apakah sudah bisa menyala atau tidak ya? Oke, kelihatannya untuk lampu backlight ini sudah menyala ya. Coba kita intip di sini dari bawah ya. Nah, untuk noise smoothnya sudah keluar sob. Noise smooth sudah normal seperti ini. Untuk power supply-nya akan langsung saya rapikan dulu ya, tutup belakangnya. Oke sob, alhamdulillah ini sudah normal ya. Sudah saya kasih anten, dan kerusakannya ini seperti di video awal tadi. Semoga awet ya, semoga bisa bermanfaat sedikit tutorial atau pengalaman dari saya. Akhir kata dari saya Nadin Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.